Haleluya, shalom. Selamat pagi buat setiap kita umat Tuhan. Tuhan Yesus baik, luar biasa baik, amat baik bagi setiap kita. Mari kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus baik, amat baik. Haleluya. Nanti kita satukan hati kita, kita bawa hidup kita, hati kita, bertanda Dia baik di dalam setiap hidup kita. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang luar biasa baik. Kami dengan sungguh hati membawa pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami, karena Tuhan Yesus baik, luar biasa baik. Kami nyatakan cinta kami hari ini. Di dalam musim apapun, kami mau tetap setia di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau apa
memuji, kami mau tetap setia di hadapan-Mu. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Kaulah perlindungan. Haleluya. Kami akan terus bawa hati kami menyembah-Mu, Tuhan. Menyembah-Mu.
Kami sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, di mana Engkau hebat dan luar biasa. Bagi setiap kami, kami nyatakan dan kami katakan bahwa Tuhan dahsyat bagi setiap kami, tempat perlindungan kami, orang keselamatan kami, kubur pertahanan kami. Di dalam nama Yesus, sukacita Allah terus memenuhi kami. Di dalam setiap goncangan apapun Tuhan, Kau ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa kami adalah umat kerajaan-Mu Tuhan yang tak dapat tergoncangkan oleh apapun. Terima kasih Bapa. Kami mau puji Tuhan lebih lagi di dalam sukacita kami. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan, hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekalipun kita dalam tekanan kondisi apapun, kita tetap bersukacita, bersemangat, karena Tuhan Yesus luar biasa, hebat, dahsyat buat setiap kita. Sekalipun kita di rumah-rumah saat ini, mari tetap kita terbakar oleh Tuhan, karena Tuhan luar biasa hebat bagi kita. Dialah tempat perlindungan kita. Haleluya, haleluya.
Siapkan hati tetap untuk mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala rohani kita, Bapak Niko. Haleluya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepas sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tempat perlindungan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, tempat sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan, Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku tinggal. Kedahsyatan, kedahsyatan takkan menimpaku. Inilah hatiku, memberikan padamu. Kau yang sentaiku dan melindungiku. Tempat perlindungan kami, perlindunganku, kubu pertahananku, tempat sayapmu yang melingkupiku. Kau yang meluputkan, yes, ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Oh, takkan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku
percaya bahwa Tuhan tempat perlindungan kami yang maha kudus, yang maha mulia. Nama Tuhan ditinggikan, dipuji hari ini sampai selama-lamanya. Kami mau dengar tuntunanmu lewat hambamu Bapak Niko Nyotoro Harjo. Kami siap dituntun, ditegur, dibenahi, diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat, kita harus koreksi diri, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua,
agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan 2 hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya.
Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi, gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini,
kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya! Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata,
engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Haleluya. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, ya Tuhan. Kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan tercurah atas bangsa kami. Perlindungannya dari Allah Bapa ada atas bangsa kami. Belas kasih-Mu yang di bangsa kami ini, Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu, Bapa. Bila bangsa kami beroleh belas kasih-Mu hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami percayakan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Sukacita dari Bapa terus melimpah atas bangsa kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, anak-anak Tuhan selalu bersukacita. Karena kami percaya bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah semakin dekat. Terima kasih Bapa. Dan kami anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini boleh lebih lagi membenahi diri kami, mencondongkan hati kami kepadamu, mencari Engkau, merendahkan diri di hadapan-Mu senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus bawa pemerintahan bangsa kami. Kiranya Tuhan terus yang memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan memimpin bangsa kami Tuhan. Membawa bangsa kami lebih lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap para medis yang hari-hari ini boleh menjadi pahlawan yang terdepan di dalam menghadapi virus corona, kami bawa kepadamu. Di mana mereka boleh tinggalkan keluarganya demi kebutuhan orang Tuhan, kebutuhan rakyat Indonesia ini. Kami serahkan mereka kepadamu. Berkati ya Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Dan kami juga membawa para pemimpin-pemimpin gereja yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan yang ajaib bagi mereka. Bapak kami, Bapak Rohani, Bapak Niko Nyotoro Harjo, Bapak Sen, Bapak Muaginting, Bapak Elianto, Bapak Ardianto Tuhan. Semua keempat wakil Bapak Sen kami serahkan kepadamu. Engkau Tuhan yang terus memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang ajaib melimpah bagi mereka ya Allah. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Bahkan Bapak Gembala kami di tempat ini kami serahkan kepadamu. Berkat Allah yang melimpah, perlindungan-Mu yang ajaib terus melimpah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku, berlimpah
semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis Roh Kudus yang menghibur menuntun kita, bahkan akan membawa kita bertemu dengan Yesus yang orang permain. Bahkan kita akan bersama-sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Semua jemaat Tuhan tetap setia, tetap adakan doa di rumah-rumah, karena kita tidak lama lagi Yesus akan datang. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat GB Anugerah Kali Berkat. Pengumuman, kita telah menyelesaikan puasa 40 hari dari tanggal 1 Maret sampai 9 April 2020, dan 2 puasa akan diperpanjang dari tanggal 10 April sampai 28 Mei 2020. Dan kita akan berdoa untuk 1. Keselamatan pemulihan atas Indonesia. 2. Penuaian jiwa-jiwa Pentakosta yang ketiga terjadi di Indonesia. 3. Kita berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, pemerintahan pusat dan daerah-daerah untuk mempunyai roh takut akan Tuhan. 4. Berdoa buat COVID-19 supaya berakhir dan roh maut keluar dari Indonesia. 5. Berdoa buat semua jemaat GB Anugerah Kali Berkat bersiap menjadi prajurit yang siap menuai jiwa-jiwa. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.